akarnya dari Yahudi. Tapi kenapa Yahudi sendiri tidak percaya Yesus Kristus? Itu kan yang sering muncul di dunia bingar-bingar perdebatan orang-orang itu kan seperti itu. Tapi pertanyaannya, benar Kristen itu adalah berakar pada Yudaisme. Jadi the mother of Christianity itu adalah Judaism. Tapi Yudaisme yang mana? Anda kalau membaca kitab Perjanjian Baru saja ada Saduki, ada Farisi. Dalam lingkungan Farisi ada orang Selon. Di antara orang Yahudi pada umumnya ada Herodian. Ada banyak sekte di situ, ada banyak kelompok sosial di situ. Herodian itu rata-rata orang proselyt. Proselyt itu orang bukan Yahudi yang masuk agama Yahudi, yang menjadi loyalisnya Herodes. Itu namanya orang Herodian. Makanya suka memata-matai apa pendapat Yesus tentang pajak. Kalau Yesus mengatakan jangan membayar pajak, ini provokator, orang tidak membayar pajak, tidak loyal kepada Roma. Satunya Farisi. Begitu Yesus mengatakan haruslah membayar pajak, ini yang tidak mengerti kesengsaraan rakyat, maka mudah dihasut ya. Itu kelompok-kelompok ini ada. Orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Setelah bait Allah hancur pada tahun 70 Masehi, mereka hilang jejak karena apa? Kehilangan profesi. Karena biasanya orang Saduki menjadi penguasa di bait suci. Lalu ada satu lagi orang Eseni. Itu nggak tercatat di Perjanjian Baru, tapi tercatat di sejarawan pada zamannya. Yosefus, Cornelius Tacitus misalnya mencatat tentang orang Eseni. Atau sumber-sumber Yunani, Yahudi semua mencatat itu. Mereka tinggalnya di laut nanti, di Wadi Qumran. 2000 tahun kurang dari tahun 1947 baru ditemukan dokumen-dokumennya yang namanya The Dead Sea Scroll. Dan kita memiliki kitab Perjanjian Lama yang usianya lebih dari 2100 tahun. Loh, kita punya naskah kitab yang berusia 2000 tahun kok dirimu minder. Bagaimana? Pada apa-apa ini? Jangan-jangan yang bermasalah itu kita sendiri, tidak bangga dengan warisan sejarahnya, ya kan? Baru yang ketiga Farisi ini cenderung menafsirkan Alkitab itu dengan tafsiran-tafsiran alegoris, ya. Makanya beda dengan orang Saduki dan orang Farisi itu bertahan sampai hari ini, baik itu menjadi Yahudi Rabinik maupun Yahudi Karatit. Dua-duanya ada di dunia sekarang ini, khususnya di Yerusalem. Nah, orang-orang Farisi ini menafsirkan kitab itu banyak dengan alegori. Misalnya, ketika kita melihat peristiwa Meriba, di mana Musa dan Harun jengkel sama orang Israel dan dia mengatakan, haruskah hai orang-orang durhaka, simpuna hamurim, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Dan itu kan, makanya Musa dimurkai Tuhan, Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa cuma melihat dari bukit Nebo karena dianggap itu melanggar kekudusan Tuhan. Orang-orang Yahudi itu terdiri dari dua kelompok besar di Yerusalem. Orang Saduki ya sudah, itu peristiwa sejarah pernah terjadi, titik. Ketika mereka membaca Taurat, misalnya kitab Imamat, yang disebut korban curahan itu hanya curahan minyak. Makanya tidak perlu ada korban curahan yang lain. Tapi orang Farisi punya tafsir beda. Loh, ini kan pernah ada kejadiannya, ini pernah ada sejarahnya. Makanya memperingati keluarnya air dari bukit batu itu upacara yang namanya Nisuk Hamayim, upacara pencurahan air. Pada waktu perayaan Pondok Daun yang memperingati 40 tahun pengembaraan di Padang Gurun, itu akhirnya diperingati pada akhir perayaan Pondok Daun. Coba misalnya kita baca ya, Yohanes pasal 7
ayat 37, Yohanes pasal 7 ayat 37, supaya kita paham bagaimana konteks liturgisnya dari sabda Yesus. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, konteksnya ayat 1, perayaan Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini apa hubungannya tiba-tiba barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum? Karena konteksnya ini upacara nisuk amanyin, yaitu hari terakhir puncak perayaan Pondok Daun. Lalu ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ini upacara. Jadi ketika itu imam besar, biasanya kan imam besar dimenangkan oleh sekte Saduki, tapi tugasnya imam besar mewakili seluruh bangsanya. Di 12 suku, aliran apapun yang dianut, baik itu aliran Saduki atau aliran Farisi, imam besar yang kebetulan dia adalah Saduki, dia mengambil air dari kolam Siloam, dibawa naik ke atas, sementara orang-orang Yahudi yang mengikuti upacara itu berada di bawah, berebut curahan air dari atas tadi. Ini konteks sejarahnya. Ketika mereka berebut curahan air itu, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka dan mengatakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum. Ini model penafsiran Farisi. Nah, lalu yang kedua, kita bisa juga membaca misalnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat 9. Kita baca. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pekebulan. Konteks sebelumnya ayat 4. Ini semua peristiwa di Padang Gurun. Ayat 3 dan 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini konteksnya apa? Batu karang rohani yang mengikuti mereka. Orang-orang Farisi percaya bahwa batu karang yang dipukul Musa secara rohani akhirnya mengikuti kemanapun mereka pergi sampai mereka menuntaskan eksodus mereka. Jadi dipahami mitologis itu bahwa batu karang itu mengikuti mereka. Setiap kali mereka memerlukan air itu akan muncul dalam pancaran-pancaran sungai yang sangat banyak dari sumber air yang sama tadi. Tapi itu digambarkan batunya seperti sarang lebah mengikuti mereka. Paulus tidak mengambil sisi mitologisnya, tapi Paulus mengambil tafsirnya. Ini konteksnya upacara pencurahan air. Jadi Tuhan selalu menyiapkan air itu kemanapun dalam padang gurun mereka membutuhkannya. Maka Paulus mengatakan batu karang, tapi bukan batu karang biasa, rohani yang terus mengikuti mereka. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tafsir semacam ini juga berlaku bagi orang Yahudi yang lain. Ada orang-orang Yahudi yang menafsirkan secara harafiah, batu itu mengikuti mereka menyiapkan air seperti yang dipukul oleh Musa dan Harun. Itu misalnya Targum Yonatan, misalnya Midras Bamidbar Rabbah, jadi semacam komentari dari kitab Bilangan, itu Yahudi. Tapi ada pula orang Yahudi yang menafsirkan batu karang rohani itu adalah hikmat Allah. Maka Paulus menafsirkan seperti Philo menafsirkan batu karang rohani itu adalah Kristus yang selalu memberikan air kehidupan kepada kita. Jadi kekristenan menyimpangnya di mana?
Kalau orang Yahudi dari sekte-sektenya yang bertahan sekarang maupun yang sudah punah itu memiliki tafsir, kita juga punya tafsir yang terakhir, yaitu Shavuot atau Pentakosta. Pentakosta itu aslinya